Apakah lebih penting politik atau ekonomi? Oke, teman-teman Citra Indonesia, kembali lagi bersama saya Ipi di sini. Kami jamin Anda menang. Pak Yanto, ini lagi rame nih pembahasan Pak Yanto, karena kejenuhan orang tentang politik, Pak. Karena boleh dibilang dua sisi mata uang yang berbeda nih, Pak. Kalau dibilang orang itu lebih penting politik atau ekonomi, Pak? Bagaimana betul pandangan Pak Yanto? Ya, secara umum, apalagi di masyarakat di negara berkembang, mereka kebanyakan melihat politik itu menjengkelkan, politik itu menjemukan, dan yang paling penting mereka melihat bahwa politik itu tidak produktif, gitu, Mas Yuki. Padahal isu antara ekonomi versus politik itu adalah sebuah isu yang menjadi pilihan-pilihan, menjadi referensi masyarakat, mana dulu yang harus mereka kejar untuk mencapai kesejahteraan. Sehingga kadang penguasa itu sering meredam isu-isu politik dengan statistik-statistik ekonomi agar rakyat tidak terlalu mengkritisi kebijakan-kebijakan mereka, sehingga seolah-olah kesejahteraan itu dicapai padahal sebenarnya fondasinya itu rapuh. Nah, di sisi lain, masyarakat tentu gelisah dengan situasi ini. Mereka pelan-pelan atau sedikit-sedikit mulai bicara politik. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika pembicaraan politik itu sudah sampai kepada bentuk-bentuk demonstrasi turun ke jalan, memacetkan lalu lintas misalnya, itu orang-orang yang mapan secara ekonomi, yang terus mengejar produksi, itu merasa terganggu karena mobilitasnya kan tersumbat, sehingga mau ketemu klien tidak bisa, mau menengok pabriknya dia tidak bisa, karena mau meeting dia tidak bisa karena terhalang oleh orang-orang yang sedang melakukan demonstrasi. Sehingga orang-orang ini di bawah mobil nyamannya itu mengutuk, memaki orang-orang yang berdemonstrasi di jalanan itu. Akhirnya orang mengatakan, sudahlah, kalian toh di jalanan tidak dapat apa-apa, kalian hanya merepotkan, sementara bisnis saya harus jalan, dan ini berkaitan dengan sekian ribu buruh misalnya, atau sekian ratus miliar rupiah misalnya, untuk mereka lakukan dengan pertemuan-pertemuan yang terhambat. Pak Yanto, kalau di dunia khususnya di luar negeri gitu, Pak, politik yang baik itu berkesinambungan, Pak. Bisa contoh nggak, Pak? Salah satu negara mana gitu, Pak, yang ekonominya jalan, kemudian politiknya jalan? Menurut saya negara mana gitu, Pak, yang politiknya bagus dan ekonominya bagus? Iya, sekarang ini saya sedang mencermati wilayah-wilayah di Jerman, di Swiss, dan di Austria. Betapa mereka masyarakatnya sudah settle ya, sudah stabil, kemudian hiruk-pikuk politiknya juga relatif minimal. Dan saya pelajari ternyata hak rakyat itu, hak publik itu dijamin begitu kuat. Jadi kalau ada peraturan baru atau ada perubahan peraturan, itu umumnya publik dilibatkan, bahkan semacam seperti dilaksanakan referendum, Mas Yuki. Apakah mereka setuju atau tidak dengan kebijakan yang mau diubah atau ingin ditetapkan oleh pemerintah daerah, di pemerintah mereka, bahkan di level daerah sekalipun. Nah, di situ kelihatan sekali bahwa mereka juga walaupun mereka hidupnya teratur, biasa-biasa saja, melakukan daily activities gitu, tapi begitu sudah bicara tentang kebijakan publik, kepentingan publik, partisipasi mereka itu tinggi dan serius. Nah, ini yang membedakan antara negara maju dengan negara berkembang atau negara yang sedang mencari identitas politiknya, transisi menuju demokrasi. Ini adalah persoalan yang penting untuk kita cermati. Nah, sebenarnya saya rasa orang-orang tidak perlu terlalu sinis ya kepada orang-orang yang berdemonstrasi di jalanan. Mereka harusnya ingat bahwa apa yang mereka nikmati hari ini, kesejahteraan yang mereka dapat hari ini adalah hasil pengorbanan orang-orang sebelumnya. Adalah orang-orang yang mungkin puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu berjuang dan mengorbankan jiwa raganya agar dia bisa melihat bangsanya, agar mimpi dia melihat bangsanya sejahtera bisa terwujud pada suatu saat nanti. Dan akhirnya dari pengorbanan orang-orang ini, mereka
kemudian ada sekelompok orang yang mendapatkan hasil hidupnya lebih baik, dan harusnya orang-orang yang hasilnya hidupnya lebih baik ini menyadari bahwa apa yang mereka dapat hari ini adalah perjuangan dari orang-orang sebelumnya. Itu penting agar mereka tidak mengkritik orang-orang yang turun ke jalan, karena apa yang diperjuangkan orang-orang yang turun di jalan hari ini mungkin tidak bisa dipetik 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, bisa jadi 10 tahun, 20 tahun kemudian. Pak Yanto, tadi Bapak bicara di luar negeri ataupun di Eropa, Pak. Kalau terkait dengan politik itu kan faktor keamanan, Pak. Orang nyaman berwira swasta, orang nyaman tentang usaha. Nah, bagaimana Pak kalau menurut pandangan Pak Yanto itu yang di Indonesia saat ini, Pak? Saya tidak masuk ke wilayah teknisnya itu, tapi saya akan ambil pertanyaan Mas Yuki semacam gini. Kalau orang sudah nyaman berproduksi, kemudian ada gejolak politik, apakah ini akhirnya tidak mengganggu proses produksi untuk kesejahteraan ke depan? Bagi saya, orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi ketika ada gejolak politik harusnya mulai memasang radar sensitif bahwa ketika politik terganggu, ketika politik dikelola secara tidak serius, politik dikelola dengan serampangan, ya, dengan gampangan gitu, itu bisa berimbas pada fondasi-fondasi ekonomi kita. Nah, mungkin hari ini, minggu depan, sebulan lagi, misalnya kalau Mas Yuki adalah seorang pengusaha, tidak melihat itu, tidak terpengaruh itu. Tapi semakin lama ketika fondasi ekonomi yang dikelola dari efek sistem politik yang tidak baik itu akan menggerus, akan meroposkan fondasi ekonomi kita, dan bisa saja 6 bulan, setahun lagi Mas Yuki bisa mendadak terjun bebas itu kegiatan usahanya. Nah, ini yang harusnya perlu dicermati oleh semua orang, bukan hanya teman-teman yang suka bicara politik, kritis secara politik, tapi juga teman-teman yang fokusnya adalah mengejar kesejahteraan, agar tahu bahwa bangsa ini untuk bisa ke depan, bisa maju, itu penuh dengan kesadaran yang kompleks dan komprehensif. Itu adalah syarat mutlak buat kita. Jadi ke depannya Pak, kita harus lebih melihatnya lebih luas lagi Pak terkait dengan politik ekonomi itu Pak. Harus, Mas Yuki. Jadi ekonomi dan politik ini, ya, kalau di abad modern itu kan dimulai di revolusi Prancis itu. Jadi ada revolusi industri. Sederhananya apa kalau kita mengatakan revolusi industri? Itu adalah tentang bagaimana orang melihat sistem kerja, produktivitas kerja. Itu ada kekecewaan bahwa di situ sudah mulai ada interaksi antara pemilik modal dan buruh. Nah, itu ada gejolaknya tuh, mereka ribut sampai misalnya ada kehadiran pemikiran Marx, ada kehadiran pemikiran Lenin, segala macam, komunisme, sosialisme, segala macam. Itu intinya adalah perbenturan antara pemilik modal dan buruh. Itu mulainya, makanya itu disebut revolusi industri. Nah, kemudian ketika kita semakin modern, produktivitas itu semakin multiply gitu ya. Orang-orang yang bermazhab kapitalis itu semakin menang, karena bermazhab kapitalis itu penumpukan modal, produktivitas harus tinggi, beda dengan sosialis dan lain sebagainya. Nah, di tengah roda ekonomi dunia yang digerakkan secara besar-besaran oleh kekuatan modal ini dari dunia kapitalis ini, tentu ada ekses-ekses, tentu ada orang-orang yang kalah, ada orang-orang yang tidak beruntung. Nah, ini juga harus dikelola dengan baik. Negara maju bisa mengelolanya itu. Bahkan mengelolanya mirip-mirip apa yang dilakukan oleh negara-negara sosialis. Mas Yuki, jangan heran bahwa kalau di negara berkembang selalu didengung-dengungkan, dilarang untuk melakukan subsidi silang. Di negara maju justru mereka melakukan subsidi. Bumi, air, negara dan segala isinya, seperti undang-undang dasar kita, itu mereka betul-betul serius. Fakir miskin, anak telantar, mereka urus benar-benar. Bahkan orang pengangguran mereka kasih tunjangan sosial. Karena ketika orang-orang kalah, orang-orang yang tidak beruntung ini semakin terpuruk nasibnya, dia akan mengganggu proses produksi itu, Mas Yuki. Nah, ini harusnya menjadi perhatian kita semua. Pak Yanto, sekarang kita tahu bersama Pak bagaimana kondisi saat ini Pak terkait dengan pandemi, kemudian terkait dengan COVID-19 Pak. Saya mau nanya nih Pak, dari sisi politik, dari segi ekonomi,
bagaimana Pak cara mengatasi kondisi saat seperti ini Pak, pandemi ini Pak? Masalah pandemi ini Mas Yuki, yang saya cemaskan adalah setiap orang itu menuntut haknya. Ketika di masa normal misalnya dia dapat 100, ketika masa pandemi dia tidak ikhlas untuk dikurangi pendapatannya. Saya dulu memang orang yang termasuk agak berseberangan dengan pemilik modal. Saya menganggap bahwa pemilik modal itu selalu melakukan eksploitasi kepada tenaga buruh. Tapi setelah berkali-kali saya bertemu dengan puluhan pengusaha, saya tahu persis bahwa teman-teman pengusaha yang ada di kepalanya adalah bagaimana memikirkan nasib buruhnya. Cuma memang buruh tidak terlalu memahami itu, karena bagaimanapun juga pengusaha, mereka pemilik modal, ketika modalnya terganggu ini bisa runtuh semua, bisa ambruk semua. Nah, kembali kepada pandemi, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga keprihatinan ini dari kapasitas kita masing-masing. Pengusaha juga bisa paham bahwa buruhnya sedang mengalami masalah, buruh juga bisa paham bahwa majikannya juga sedang mengalami persoalan yang rumit menghadapi situasi seperti ini. Sehingga keprihatinan ini bisa kita tanggung bersama. Dan saya terus terang saja, walaupun banyak kritik sana sini kepada pemerintah, saya percaya bahwa pemerintah kita menangani pandemi ini dengan sangat serius. Karena ini akan berdampak kepada bangsa dan negara kita ke depan, Mas, nggak 1-2 tahun dampaknya. Jadi kalau pemerintah tidak serius, ini betul-betul fatal. Dan saya yakin pemerintah serius menangani pandemi. Wah, panjang lebar nih Pak Yanto pembahasan terkait dengan ekonomi dan politik. Semoga kedepannya bangsa kita lebih baik lagi Pak Yanto. Oke teman-teman Sejahtera Indonesia, demikianlah pembahasan tadi terkait dengan politik dan ekonomi, mana yang lebih penting. Teman-teman Sejahtera Indonesia, jangan lupa tetap pantengin terus di channel Sejahtera Indonesia, kunjungi website kami konsultanpolitik.com, dan jangan lupa teman-teman tetap subscribe, comment, like, and share.